sejahtera bagi kita semua. Kita bisa hadir di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita mau mengucapkan syukur bagi Tuhan atas segala yang telah Dia berikan dalam hidup kita. Kita mau katakan bahwa segala kuasa tunduk di dalam nama Tuhan kita. Kita mau nyanyi dan bersorak bagi Allah kita. Sebab Dia adalah nafas kita, Dia adalah penyelamat dalam hidup kita. Yes. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah penyelamat kita. Amin. Tiada yang seperti
gak pernah berubah Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Kami bisa ada sampai saat ini Tuhan, bahkan kami bisa tiba di sini. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Bapa, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, kami mau mengucap syukur atas segala kebaikan yang telah Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Baik yang kami yang ada di ruang doa Tuhan, di ruang utama Tuhan, maupun di rumah kami masing-masing Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, dan kami siap memuji-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat sekalian. Kita mau mau bangkit berdiri kita dan katakan bahwa terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
percaya bahwa sampai saat ini Tuhan terus menyertai kita. Roh-Nya terus berkuasa di hidup kita. Bahkan Roh-Nya memiliki kuasa atas hidup kita. Lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Roh-Mu berkata, Roh-Mu bekerja. Tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, yang mampu hentikan
Setiap hari Engkau menuntun kami ya Tuhan. Engkau akan memberikan jalan kebenaran untuk kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah Tuhan kami yang baik, yang patut kami sembah setiap hari. Ampuni ya Tuhan segala dosa-dosa kami. Perilaku yang kami yang kurang baik, Engkau akan ubahkan menjadi yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan sebagai persembahan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah pujian ini menjadikan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Apabila saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan melewati hamba-Mu. Biarlah firman-Mu akan tertanam setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu akan menjadikan pelita hidup kami ya Bapa. Oh Tuhan, haleluya. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik jubah-Mu yang suci. Dan penuhilah urapan-Mu yang kudus untuk hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah kami siap mendengarkan firman-Mu. Bukalah setiap hati kami dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu akan menuntun hidup kami ke jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa, kami atas namakan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Amin. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan kita boleh ada di pagi hari ini beribadah bersama di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41. Kejadian pasal yang ke-41. Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-37 sampai yang ke-41. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 41. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya ayat ini, kita akan baca ayat ini secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Mulai dari ayat 37 sampai ayat yang ke-41. Yang sudah menemukan katakan amin. Kita akan baca ayat ini bergantian. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ayat 37, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Puji nama Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang 41 ini. Judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Roh Kudus, kebutuhanku. Kita melihat bahwa dari ayat-ayat yang telah kita baca, kita belajar dari seorang tokoh di dalam perjanjian lama yang bernama Yusuf. Kita melihat bahwa ada satu pernyataan yang tegas dari seorang raja kafir yang bernama Firaun tentang seorang Yusuf di ayatnya yang ke-38. Di ayat 38 kita melihat bahwa perkataan Firaun yang tercatat di dalam Alkitab berkata bahwa mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di sini ditulis bahwa bukankah ini orang yang kita butuhkan? Apakah kita akan menemukan orang lain yang memiliki roh Tuhan di dalam dirinya seperti ini? Kita melihat bahwa ada sebuah pernyataan yang tegas dari seorang raja yang tidak mengenal Tuhan, ya, sering disebut sebagai raja kafir karena dia adalah raja Mesir
yang bukan bagian dari bangsa Israel, yang mengakui Tuhan Allah Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita melihat bahwa seorang raja kafir berkata bahwa bukankah ini orang yang kita butuhkan? Kita melihat bahwa ternyata di dalam dunia ini kita menemukan bahwa dunia ya butuh Roh Kudus. Tercermin dari omongan Firaun itu, ya bukankah ini orang yang kita butuhkan? Yang pertama, kita harus mengerti bahwa dunia butuh Roh Kudus. Dan yang kedua, dunia butuh ya orang-orang. Dunia perlu orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dunia perlu orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kita melihat bahwa apakah sambutan kita ya untuk kita boleh menjadi orang-orang yang dibutuhkan dengan penuh Roh Kudus. Kita dibutuhkan oleh dunia. Dunia butuh orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Sama seperti dunia perlu Roh Kudus. Kita melihat bahwa kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Kenapa dunia perlu Roh Kudus? Kita melihat bahwa ada 2 ayat yang saya catat di sini, di dalam Amsal dan di dalam Yudas. Kita melihat bahwa di dalam Amsal berkata bahwa bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkanlah orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Dan Yudas pasal 1 ayat yang ke-25 berkata, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Inti dari kedua ayat ini sama. Ya. Bagaimana kita membebaskan orang yang diangkut untuk menuju tempat pemancungan. Kita mengerti bahwa Kitab Roma berkata bahwa pasal 6 ayat yang ke-23 bahwa upah dosa ialah maut. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya Tuhan digambarkan seperti orang-orang yang sedang berjalan menuju maut. Dan tugas kita adalah menyelamatkan mereka, membebaskan mereka. Kalau kata kitab Amsal membebaskan, tapi kalau kita kata ke kitab Yudas pasal 1 adalah selamatkan mereka. Seperti seorang yang merampas dari api. Karena mereka sedang berjalan menuju ke binasaan. Berjalan menuju maut. Nah inilah yang menjadi tugas kita. Bersama bahwa kita orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Orang-orang yang tadinya di dalam kegelapan dipanggil keluar. Makanya terciptalah nama gereja. Eklesia. Orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Disitulah tercipta nama gereja. Sebutan atau istilah gereja. Bahwa dengan begitu kita harus memiliki tanggung jawab yang sama. Entah itu hamba Tuhan full timer, entah itu jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di marketplace seperti Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang berkarya, jemaat Tuhan yang berada di dunianya masing-masing. Di saat orang yang berdagang, ya kan, bertemu dengan pembeli, bagaimana kita bisa menyelamatkan pembeli kita yang tidak mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang-orang customer kita yang tidak mengenal Tuhan? Itu tugas dan tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di marketplace tersebut. Karena apa? Karena pendeta-pendeta nggak mungkin ada di pabrik roti. Pendeta-pendeta nggak mungkin ada di dagangan bakmi, dagangan bakso. Nggak ada di situ. Tapi ada hamba Tuhan yang Tuhan utus, yaitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Menyelamatkan mereka dari api. Selamatkan dan bebaskanlah mereka yang sedang menuju kepada maut. Nah, kita harus mengerti bahwa kenapa kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena dunia butuh Roh Kudus tadi, ya. Karena dunia perlu orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Lalu kita harus mengerti apa pentingnya Roh Kudus atau pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari tokoh Yusuf ini. Yang pertama, kita mengerti bahwa Roh Kudus membuat kita mengerti kehendak Tuhan.
Roh Kudus membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Kita melihat bahwa di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-11, ayat itu berkata bahwa siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah dengan adanya Roh Kudus. Dengan kita dipenuhi Roh Kudus, bukan kita nggak ada Roh Kudus, ya. Kitab Galatia berkata bahwa ketika kita memanggil Yesus, memanggil ya Aba, ya Bapa, artinya bahwa ada Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana Roh Kudus itu menjadi penuh di dalam kehidupan kita. Penuh dalam artian apa? Memimpin kita, membimbing kita ke jalan dimanapun kita berada. Seringkali di dalam kehidupan kita bersama, baik di dalam pekerjaan, di tengah-tengah usaha, bahkan di tengah-tengah pendidikan sekalipun, kita sering diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Pilihan-pilihan yang mau mengikuti firman Tuhan atau pilihan yang mengikuti aturan dunia. Kalau menurut aturan dunia, kalau untung cuma 500, kapan kayanya? Kenapa enggak ngambil sedikit? Ya, di markup sedikit, itu aturan dunia. Nah, pilihan-pilihan seperti itu sering kita temui, Bapak Ibu Saudara sering temui di dalam dunia Bapak Ibu Saudara sendiri. Di usaha, di pekerjaan. Bagaimana menjalankan usaha sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Amsal berkata bahwa timbangan yang berat sebelah adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi tantangan bagaimana kita bisa mengikuti kehendak Tuhan, maka kita perlu Roh Kudus penuh di dalam kehidupan kita. Roh Kudus membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Sama seperti kita, ya, sebagai seorang manusia satu sama lain. Biarpun di sini sebelahnya ada yang anggota keluarga masing-masing, ada yang suami sendiri, ada yang istri sendiri, ada yang anak sendiri, tapi belum tentu tahu isi hatinya yang paling dalam. Ya, sekalipun duduk bersebelahan, tapi belum tentu tahu apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang dipendam dalam hatinya, belum tentu tahu. Makanya Alkitab berkata bahwa yang tahu manusia adalah roh manusia itu sendiri. Sama seperti Allah, sama seperti Tuhan. Yang tahu Tuhan adalah roh Tuhan itu sendiri. Makanya dikatakan Roma 8 ayat 26 bahwa Roh Kudus itu memimpin kita di dalam doa, di dalam permohonan-permohonan yang tidak dapat terkatakan. Seringkali dalam perjalanan kehidupan kita mengalami problema-problema kehidupan sehingga kita ketika berdoa kita sulit mau ngomong apa lagi. Saking beratnya kehidupan kita akhirnya jadi sulit mau ngomong apa lagi. Tapi disitulah Roh Kudus menerjemahkan. Apa yang tidak dapat kita katakan secara mulut jasmani, Tuhan tahu. Apa yang menjadi isi hati kita. Karena apa? Karena ada Roh Tuhan. Roh Tuhan dengan Tuhan connect. Jadi sekalipun kita tidak bisa berkata-kata seperti orang yang biasanya berdoa, oh kata-katanya dirangkai dan lain sebagainya, tapi Tuhan tahu. Matius pasal 5, Matius pasal 6 berkata bahwa Tuhan tahu sebelum mulut ini mengucapkan doa itu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam isi hati kita. Nah, dengan adanya Roh Kudus, dengan Roh Kudus ini kita izinkan, kita luaskan pekerjaannya dalam kehidupan kita sehingga penuh, maka kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya teringat akan peristiwa Abraham dan Ishak. Tidak saya catat di slide ini karena saya teringat sekarang Abraham dan Ishak. Saya bertanya-tanya bahwa kenapa Tuhan minta Ishak kepada Abraham. Padahal memiliki Ishak itu tidak berdosa. Betul? Memiliki Ishak, Abraham memiliki keturunan bernama Ishak itu tidak berdosa. Tapi kenapa Tuhan minta Ishak? Seringkali kita menemukan pilihan-pilihan seperti itu dalam kehidupan kita. Saya kan melakukan ini gak dosa Tuhan. Kok kenapa Tuhan kok tutup jalan ke situ? Ya sama seperti Tuhan minta Ishak itu. Memiliki Ishak, Abraham gak berdosa. Bahkan itu janji Tuhan pada Abraham.
untuk dikaruniakan keturunan yang akan menjadi ahli warisnya bernama Ishak. Tapi kenapa Tuhan akhirnya minta Ishak sesudah diberikan? Akhirnya kita menemukan kan di dalam Kejadian 22. Tuhan berkata bahwa aku tahu bahwa Abraham itu setia. Abraham itu tidak menduakan Tuhan sekalipun dengan anaknya sendiri. Tuhan bilang minta Ishak bawa, dikasih sama Abraham. Dengan begitu Tuhan berkata bahwa dinamakan Abraham ini, kitab Yakobus berkata, dengan hal itu Abraham dikatakan sebagai sahabat Allah. Mengerti isi hati Tuhan. Kita melihat bahwa Roh Kudus ini membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun hal yang di depan kita itu tidak berdosa, tapi dengan kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita akan betul-betul menjalani apa yang harus kita jalani. Sekalipun yang di depan yang kita hadapi ini tidak berdosa. Tapi seperti hal yang tadi saya katakan, kenapa Tuhan minta Ishak kepada Abraham? Padahal Ishak tidak mendatangkan dosa. Dan Ishak tidak membuat Abraham dosa. Karena apa? Tuhan mau melihat kesetiaan Abraham. Apakah Abraham dengan adanya Ishak lupa dengan Tuhan? Apakah kita dengan adanya hal tersebut lupa dengan Tuhan? Nah, hal seperti itu akan kita temui di dalam pilihan-pilihan kehidupan. Dan Roh Kudus membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang kedua, kenapa pentingnya peranan Roh Kudus? Kenapa kita perlu dipenuhkan oleh Roh Kudus? Apa yang menjadi peranan Roh Kudus? Kenapa Roh Kudus itu begitu penting dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah Roh Kudus ini menghidupkan mimpi dan harapan Yusuf yang hampir mati. Kita melihat bahwa tokoh Yusuf di dalam Perjanjian Lama, ayat yang menjadi ayat pokok kita itu adalah destiny Tuhan di dalam kehidupan Yusuf ketika dilantik menjadi penguasa di Mesir. Tapi sebelum-sebelumnya, pasal sebelum-sebelumnya mulai dari pasal 37, Yusuf mulai diangkat namanya sampai pasal 41, ada 4 pasal yang harus dilalui oleh Yusuf. Mulai dari umur 17 sampai dia dilantik oleh Firaun di umur 30. 13 tahun harus dilalui Yusuf di dalam 4 pasal ini. Dia diberikan mimpi oleh Tuhan akan menjadi pemimpin. Tapi yang dilalui Yusuf sepertinya jauh dari mimpinya. Bagaimana dikasih mimpi oleh Tuhan jadi pemimpin, tapi setelah itu malah dibuang ke sumur. Kita melihat bahwa perjalanan Yusuf, setelah dia dapat mimpi, setelah dia diberikan mimpi oleh Tuhan, ya dia malah dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan hingga dijual. Di dalam Kejadian 37 ayat 24 dan 28 berkata bahwa dan mereka membawa dia, Yusuf, dan melemparkan dia ke dalam sumur. Dia dibuang di dalam sumur. Di sumur bisa jadi pemimpin. Rasanya mustahil. Yusuf baru dikasih mimpi jadi pemimpin. Dibuang ke sumur. Mimpin siapa di sumur? Lalu tidak lepas sampai di situ. Akhirnya diangkat oleh saudara-saudaranya, malah dijual ke saudagar-saudagar Midian, orang-orang Ismail. Dijual. Kita melihat bahwa semakin jauh dari mimpinya. Mimpinya dijadikan pemimpin, malah dijual. Setelah dijual dia harus mengalami pengalaman yang belum pernah dia alami. Sebagai anak. Yaitu apa? Menjadi budak di rumah Potifar. Yusuf sebagai anak kesayangan Yakub tidak pernah mengalami hal ini. Tapi dia harus alami hal ini. Menjadi budak di rumah Potifar. Bayangkan anak kesayangan lalu jadi budak. Tentu Bapak Ibu Saudara tidak akan rela anak kesayangannya menjadi budak. Betul? Atau malah ini kasih. Bawa jadi budak. Enggak kan? Begitupun Yakub ketika mendengar Yusuf mati, ya, direkayasa menjadi mati dimakan binatang buas. Yakub hatinya hancur. Kenapa? Anak kesayangannya bernama Yusuf mati. Sekalipun akhir ceritanya Yusuf
di Mesir dan Yakub akhirnya tahu bahwa Yusuf ini dijual. Tapi Yusuf mengalami pengalaman yang jauh dari mimpinya. Disinilah kita melihat fungsi dari Roh Kudus, peranan Roh Kudus menghidupkan mimpi dan harapan Yusuf yang hampir mati. Lewat pengalaman-pengalaman seperti ini. Tidak berhenti sampai di situ. Yusuf setelah menjadi budak Potifar, Yusuf dipenjarakan. Ya, karena skandal yang dibuat oleh istri Potifar, akhirnya Yusuf masuk dalam penjara. Lalu Yusuf ditangkap di dalam Kejadian 39 ayat ke-20 oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung, demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Kita melihat menjadi narapidana. Semakin jauh dari mimpi yang Tuhan berikan untuk jadi pemimpin. Bagaimana mimpinya jadi pemimpin? Udah dimasukin dalam sumur, dijual jadi budak. Udah jadi budak gak kurang lagi jadi tahanan. Semakin jauh dari mimpi Yusuf. Semakin jauh dari apa yang Tuhan berikan kepada Yusuf untuk dimimpikan. Dan setelah itu bukan hanya dipenjarakan lagi, ya, tetapi Yusuf mengalami pengalaman dilupakan oleh orang yang pernah dia tolong, yaitu juru minuman. Dalam Kejadian 40 ayat 23 dan Kejadian 41 ayat 1, ayat itu berbunyi bahwa tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya setelah lewat 2 tahun lamanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sudah dijual, jadi budak, dipenjara, jadi narapidana, di dalam pun dilupakan sama teman sendiri. Orang yang pernah ditolong, selama berapa lama? Alkitab mencatat 2 tahun lamanya. Yusuf sebelum ayat ini berkata, dia berpesan kepada juru minuman, nanti kalau kamu sudah sesuai mimpi akan kembali ke istana, menjadi juru minuman kembali, ingat aku, iya beres gitu kan. Keluarlah akhirnya dari penjara. Tapi udah keluar, lupa. Yusuf nunggu-nunggu di penjara. Ya kan seperti gambar yang kita lihat di kanan, Yusuf nunggu-nunggu di penjara. Kapan juru minuman datang? Ya kan sehari, 2 hari nggak datang-datang. Seminggu, 2 minggu nggak datang-datang. Sebulan, 2 bulan nggak datang-datang. Setahun nggak datang juga. Akhirnya masuk tahun kedua, menjelang akhir baru datang juru minuman. Oh iya, aku lupa. Ada juru minuman kepada Firaun. Aku hampir lupa bahwa dulu ada yang pernah nolongin aku di penjara. Dan Yusuf baru dipanggil setelah 2 tahun. Kita melihat bahwa Yusuf sepertinya mimpinya sudah hilang. Bagaimana tidak hilang mengalami pengalaman-pengalaman yang 13 tahun itu. Melewati sumur yang gelap. Melewati tangan orang-orang yang membencinya untuk menjual Yusuf. Bertemu dengan tangan seorang yang memperbudak Potifar. Lalu dimasukkan lagi ke dalam penjara. Lalu ketemu orang-orang yang sepertinya bisa menolong, akhirnya dilupakan. Komplit sudah penderitaan Yusuf. Mimpinya seakan-akan hilang. Mimpi di saat Yusuf umur 17 seakan-akan hilang. Gimana Tuhan? Jadi pemimpin. Kok begini? Mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Disitulah Roh Kudus berperan. Menghidupkan mimpi dan harapan Yusuf yang hampir mati. Kita melihat peranan Roh Kudus. Yang selanjutnya kita melihat bahwa peranan Roh Kudus yang ketiga adalah Roh Kudus membuat Yusuf berani untuk tidak kompromi dengan dosa. Kita melihat bahwa sebelum Yusuf masuk ke dalam penjara, Yusuf mengalami kejadian di mana tercatat di dalam ayat 11 dan 12 kitab Kejadian 39, di situ dikatakan pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Ini istri Potifar, istri majikannya. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Dan lari ke luar. Saya yakin bahwa Alkitab tidak pernah salah. Ditulis lari keluar,
bukan lari ke dalam. Kita melihat bahwa detail Alkitab yang sangat jelas. Lari keluar, meninggalkan dosa. Bukan lari ke dalam, ayo bersama-sama berbuat dosa. Tapi lari keluar. Kita melihat bahwa Roh Kudus membuat Yusuf berani untuk tidak kompromi dengan dosa. Sekalipun di dalam ayat yang ke-11 bagian awal dikatakan bahwa ketika Yusuf sedang melakukan pekerjaan, seisi rumahnya tidak ada. Artinya dia cuma berdua. Gak ada CCTV di saat itu. Gak ada pasukan-pasukan yang jaga juga saat itu. Karena dikatakan dalam Alkitab hanya Yusuf seorang diri yang bekerja. Artinya bahwa pegawai-pegawai Potifar yang lain ya mungkin disuruh kerja yang lain. Ya kan? Mungkin Ibu Potifar bilang kepada pegawai yang lain, "Ya kamu beli tales dulu di Bogor," gitu kan. Pergilah akhirnya dia ke Bogor. Beli sate dulu di Padang, pergilah dia ke Padang. Akhirnya intinya bahwa rumah itu kosong. Hanya Yusuf seorang diri. Lalu godaan dosa itu datang. Yusuf yang dipercayakan seluruh harta Potifar mulai mengalami godaan dosa, tantangan. Makanya orang sering berkata, semakin tinggi pohon, anginnya semakin kencang. Yusuf ini udah diangkat sama Potifar untuk mengurus seluruh hartanya. Ketika sudah dipercayakan seluruh hartanya, akhirnya angin ini datang. Nyonya Potifar ini menghampiri Yusuf, "Ayolah sup," ya kan? Dari hari ke hari selalu terjadi demikian. Bahkan hingga kesempatan sekalipun rumahnya ini kosong, tapi Yusuf berani untuk tidak berkompromi dengan dosa. Karena apa? Karena ayat yang tadi dikatakan oleh Firaun di dalam ayat 38 pasal 41. Bukankah kita membutuhkan orang yang penuh dengan roh Allah seperti Yusuf ini? Roh Kudus memampukan Yusuf untuk berani. Tidak kompromi dengan dosa. Seringkali di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah pekerjaan, usaha, di tengah-tengah perdagangan dan lain sebagainya, kita ditemui dengan hal-hal yang sepertinya abu-abu, ya, enggak hitam tapi juga enggak putih. Abu-abu, ya, zona tengah-tengah. Nah, seringkali disitulah Roh Kudus berperan. Roh Kudus bukan hanya menghibur, Roh Kudus bukan hanya menguatkan, tapi Roh Kudus juga membuat kita berani. Kitab Timotius berkata bahwa roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dan roh itu membangkitkan keberanian, membangkitkan ketertiban. Kita melihat bahwa Roh Kudus ini membuat Yusuf yang sedang ada di dalam zona-zona berbahaya, yang sedang ada di zona abu-abu. Sepertinya Yusuf ini kalau melakukan nggak ada orang pun yang tahu. Karena nggak ada orang di rumah. Tadi udah disuruh ke Bogor, ke Padang dan lain sebagainya. Nggak ada orang yang dapat menjadi saksi kunci untuk perbuatan Yusuf. Seringkali di masa-masa sunyi seperti itu, godaan mulai datang di dalam kehidupan kita. Di masa-masa sunyi dan di masa-masa Tuhan mulai mengangkat kita, godaan semakin kencang. Nyonya-nyonya Potifar mulai datang beriringan di dalam kehidupan kita. Godaan-godaan, tantangan-tantangan mulai datang di dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa 1 Yohanes pasal yang kedua berkata bahwa jangan kamu mengasihi dunia dengan segala keinginannya yang ada. Karena dunia hanya terdiri dari 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 3 hal inilah yang sukses untuk menjatuhkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketiga hal inilah yang dipermainkan oleh iblis dan menjadi strategi iblis dari mulai manusia pertama hingga saat ini. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Siapa di sini tidak senang dipuji? Wah, kamu bagus. Usahanya baru 1 tahun langsung besar. Gak ada yang kayak kamu. Setiap hari diomongin seperti itu. Padahal belum tentu orang yang berkata seperti itu tulus. Akhirnya mulai timbul keangkuhan hidup.
Keinginan mata, wah keinginan mata jangan ditanya lagi ya. Kata orang-orang perempuan itu yang berbahaya bukan hanya matanya, tapi juga telunjuknya. Ya, bagi yang ngerti pasti tertawa ya. Yang berbahaya bukan hanya matanya, tetapi telunjuknya juga. Ya. Jadi kita melihat bahwa keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup ini menjadi strategi terus yang diperbuat oleh iblis. Tapi kita melihat Roh Kudus memampukan Yusuf untuk berani tampil beda. Mungkin orang-orang di zamannya tidak bermasalah untuk melakukan hal tersebut. Sepertinya merupakan hal biasa. Sama seperti di hari-hari ini kita temui bahwa orang-orang melakukan dosa sepertinya biasa-biasa aja. Bapak Ibu Saudara dapat melihat televisi. Ya, koruptor-koruptor yang ditangkap, adakah wajah dari mereka merasa bersalah? Enggak, masih bisa senyum, masih bisa dada-dada lagi, ya kan? Nanti ya ngomong lagi, masuk ke mobil. Hal itu dianggap biasa. Sama seperti Yusuf, orang-orang di zamannya mungkin menganggap biasa melakukan hal-hal seperti itu. Tapi Yusuf berani untuk tidak berkompromi, berani tampil beda. Karena apa? Karena Roh Kudus yang memenuhi kehidupannya. Kita melihat bahwa bagaimana supaya kita dipenuhi menjadi anak Tuhan yang mengalami kepenuhan Roh Tuhan, kepenuhan Roh Kudus. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang dibutuhkan oleh dunia. Dunia perlu Roh Kudus, dunia butuh Roh Kudus dan dunia butuh orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Di sini saya menuliskan bahwa hanya satu yang menjadi cara bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus adalah dengan kita memiliki rasa haus dan butuh akan pribadinya. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38, ayat itu berkata bahwa pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Caranya supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, supaya bagaimana Roh Kudus melimpah di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa meluaskan pekerjaan Roh Kudus di dalam pribadi kita, adalah kita harus memiliki rasa haus dan butuh akan pribadi Allah itu. Akan pribadi Allah Roh Kudus. Kalau namanya orang haus, orang butuh, kemanapun dicari. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang di sini senang berolahraga. Saya nggak terlalu sering berolahraga yang lain kecuali sepak bola dan futsal. Tapi yang saya tahu saat saya bermain futsal udah main lama gitu kan. Setelah main lama akhirnya capek dan kehausan. Pernah satu kali waktu saya udah capek kehausan, saya menuju ke tas saya. Ternyata saya lupa bawa minum. Waduh, saya bilang. Rasanya kalau orang haus, dahaga, apalagi habis kecapean, membutuhkan air, lalu nggak menemukan airnya, maka yang dilakukan apa? Saya berhenti main. Saya ke warung dulu membeli minum. Kalau enggak saya nggak kuat main lagi. Kalau enggak saya nggak kuat meneruskan pertandingan. Akhirnya saya minta ganti dan akhirnya saya mencari air. Itu namanya orang haus. Gak ada orang haus nyarinya makanan. Gak ada orang haus nyarinya, oh saya perlu shopping ke mall beli baju. Enggak. Ya. Namanya orang haus butuhnya air. Entah itu airnya mau berwarna atau enggak berwarna, yang penting air. Yang penting harus menyelesaikan kebutuhannya di saat itu, yaitu kehausan. Dahaga itu harus hilang dulu, baru bisa melakukan yang lain. Karena apa? Karena dengan adanya rasa haus, dengan rasanya ada kebutuhan, itu maka kita akan mencari kemanapun atau bagaimanapun kita akan mencari. Karena kita memiliki kehausan. Begitu juga kita dengan pribadi Roh Kudus. Kalau kita rindu untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka kita harus memiliki rasa haus. Bukan tunggu tahun depan saat doa 10 malam lagi.
Gak usah tunggu tahun depan saat perayaan Pantekosta lagi. Tapi dimanapun kita berada, baik di ruang ibadah maupun di rumah masing-masing, di saat kita mengambil dan memberi diri kita untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan kehausan, dengan kebutuhan yang sama, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di sana. Dan Tuhan akan memenuhi setiap kita. Dan sebagai penutup saya akan menampilkan satu video seperti apa rasa butuh dan rasa haus itu. Sehingga kita akan betul-betul mengalami kuasa Roh Kudus dan Roh Kudus akan memenuhi setiap kita dan kita akan bisa keluar menjadi saksi-saksi Tuhan. Ibu saudara, kita melihat bahwa ini gambaran kalau orang haus. Kita melihat tupai ini cukup viral. Dia sampai minta-minta supaya diberikan minum oleh orang yang sedang lewat. Dia minta berulang-ulang supaya orang tersebut tergerak untuk memberikan dia air. Dan kita melihat bahwa disorot ya sampai di zoom bahwa bagaimana dia rasa hausnya. Begitu minum dengan semangatnya, saking hausnya. Begitu juga kita dengan pribadi Roh Kudus. Kalau kita datang sama Tuhan, gak usah lihat kiri kanan, gak usah lihat depan belakang. Kita butuh Roh Kudus, kita perlu Roh Tuhan. Kita rindu dan haus akan pribadi Tuhan. Maka kita melihat bahwa Tuhan yang digambarkan sebagai Bapa, Dia tidak mungkin tega untuk membiarkan kita yang meminta dengan kerinduan sehingga Tuhan tidak tergerak. Seperti orang itu pun dia tergerak akhirnya. Padahal dia nggak ngerti tupai itu siapa, bahkan bukan peliharaan dia, tapi dia tergerak, apalagi Bapa di surga. Banyak ayat mengatakan bahwa sekalipun Bapa yang kamu temui di dunia, orang-orang yang kita temui di dunia adalah orang yang jahat, tapi Bapa di surga tidak akan memberikan pemberian yang tidak baik. Ya, setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Dan saya akan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang ada hari ini rindu terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah judul kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi moto kehidupan kita mulai hari ini. Roh Kudus, kebutuhanku. Puji nama Tuhan. Kita akan tutup Alkitab kita akan mengakhiri firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Berjalan dalam kehendakmu.
firman-Mu. Engkau berikan kepada kami sidang jemaat Tuhan, satu kebutuhan, satu kehausan Tuhan, untuk kami semua dipenuhi dengan Roh Kudus ya Tuhan. Bersyukur Tuhan bahwa Roh Kudus yang mulai masuk di dalam hati kami, yang akan menuntun langkah kami, yang akan memimpin langkah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau penuhi hati kami, satu kerinduan, satu kehausan, satu kebutuhan yang penuh dengan Roh Kudus di dalam tiap-tiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu yang Kau senantiasa kepada kami sidang jemaat Tuhan, yang akan menolong kami, yang akan memberikan kekuatan untuk kami tetap merindukan kuasa Roh Kudus. Amen. Yang akan memenuhi hati kami, yang akan memimpin hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, dan Engkau memberkati kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan kenal apa yang menjadi kerinduan kami, keperluan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, keluarga kami. Diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Kau meteraikan dalam setiap hati kami, supaya kami tetap merindukan kuasa-Mu yang akan memenuhi hati kami, yang akan memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Doa Yabes, kiranya Engkau memberkati aku. Kami percaya sekali Engkau yang ada di tengah-tengah kami, mengenal tiap-tiap pribadi. Tuhan tahu tiap-tiap keperluan, Tuhan mengerti tiap-tiap keberadaan. Itulah sebabnya Tuhan, orang yang mencari Tuhan tidak pernah Tuhan biarkan percuma. Kiranya Engkau menolong umat-Mu ini Tuhan. Tolong Tuhan, tolong berkati tiap-tiap pekerjaan. Berkati tiap-tiap pendidikan, masa muda, masa depan jemaat-Mu, tiap-tiap perencanaan, tiap-tiap keluarga, bahkan pribadi demi pribadi, baik yang ada di gereja, di ruang utama, di ruang doa, di rumah masing-masing. Kiranya Engkau yang Maha Hadir, tolong semuanya, sehingga nama-Mu dimuliakan. Sehatkan kami selalu, supaya dengan tubuh yang sehat kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah darah-Mu melindungi kami bahkan dari segala sakit penyakit. Sertalah kami pulang ke rumah masing-masing. Dan sekarang kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.